kalau kita makan soto aja? Boleh tuh. Yuk, let's go. Nah, udah sampai nih teman-teman di tukang soto langganan kita. Hihi. Sambil nunggu pesanannya, jadi kita akan menjelaskan sejarah soto di Indonesia. Sebagian antropolog berpendapat kata soto berasal dari bahasa Cina. Artinya, harfiahnya, sup rempah dan isi jeroan. Pada mulanya, soto dibuat dari jeroan sapi, kerbau. Makanan jeroan adalah budaya kuliner Cina. Orang Eropa menganggap budaya ini menjijikan karena menganggap jeroan adalah bagian hewan yang kotor, tidak sehat dan harus dibuang. Penjualan soto zaman Belanda sepertinya orang Madura di tangan orang peranakan Cina. Bagian hewan yang dibuang ini masih bisa diolah untuk dimakan. Pada zaman Belanda, daging sapi terlalu mahal untuk kebanyakan orang pribumi maupun orang keturunan Cina. Sampai sekarang, soto berbahan jeroan masih lestari, yaitu satu babat. Resep soto jeroan ini kemudian diadopsi oleh kaum Jawa pribumi dan orang Belanda, tapi menggunakan soto kerbau. Sampai sekarang, soto kerbau masih dilestarikan dan menjadi makanan khas Kudus, Jawa Tengah. Soto daging sapi bahkan masih banyak kita jumpai, yang terkenal misalnya soto Madura. Soto kerbau Kudus kedai ini berbahan daging ayam diperkirakan muncul belakangan. Peperangan menyebabkan populasi sapi turun, tapi populasi ayam tetap stabil karena ayam mudah dipelihara. Soto ayam sebetulnya ada di mana-mana, tapi soto ini menjadi favorit kuliner dari Lamongan. Udah jadi nih teman-teman sotonya. Mari kita makan sotonya di rumah. Tapi jangan lupa dibayar ya teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita makan soto. Mari kita coba. By the way, soto kita beda loh. Kalau aku soto Betawi, sedangkan Adinda soto Lamongan. Nah, soto kita punya ciri khas yang berbeda-beda juga. Kalian tahu gak sih sejarah dari soto Betawi? Jadi setiap makanan tentu memiliki rasa dan ceritanya masing-masing, termasuk soto Adinda, soto Lamongan. Nah, soto kita punya ciri khas yang berbeda-beda juga. Kalian tahu gak sih sejarah dari soto Betawi? Jadi setiap makanan tentu memiliki rasa dan ceritanya masing-masing, termasuk soto Betawi. Soto Betawi pertama kali dipopulerkan oleh Li Bonpo sejak 1971. Ia adalah pencipta pertama kata soto Betawi dan mulai berjualan sajian ini pada tahun tersebut. Persaingan bisnis terjadi ketika pemilik toko yang pernah disewa mengundang penjual toko lain untuk berdagang. Maksud dari hal tersebut adalah untuk menyaingi dagangan sotonya. Sejak itu, sekitar 1976, Li Bonpo berpikir menamai soto buatannya agar memiliki identitas yang khas. Ia lantas mengumpulkan semua nama soto, mulai dari soto Kudus, Madura, dan lainnya. Namun, untuk soto Jakarta belum ada, dan akhirnya ia menamai soto buatannya dengan sebutan soto Betawi. Sejak itu pula, soto Betawi pertama muncul di kuliner khas Jakarta. Menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kemendikbud, soto Betawi adalah soto yang disajikan dengan kuah santan. Isi soto Betawi umumnya terdiri atas daging sapi, jeroan, dan aluran sapi. Dan untuk soto Lamongan, soto ini sebetulnya ada di mana-mana, tapi soto ini menjadi maskot kuliner dari Lamongan. Karena kebetulan banyak orang Lamongan yang merantau dan berjualan soto ayam. Mereka inilah yang disebut dengan Kita Soto. Soto Lamongan mulai terkenal sekitar tahun 1980 sampai 1990. Pada awalnya perantau Lamongan pekerjaannya macam-macam. Ternyata mereka yang berjualan soto lebih cepat membangun rumah. Sejak itu
bagaimana kalau kita tukeran sotonya? Kayaknya soto Betawi dilihat-lihat enak juga. Nah, kita udah tukeran nih guys. Sekarang aku cobain ya. Wah, enaknya soto Betawi, terasa banget santannya, berbeda sama soto Lamongan yang tidak memakai santan. Nah, sekarang aku nyobain soto Lamongan ya. Wah, soto Lamongan gak kalah enak nih. Soto ini isinya berbagai macam, ada bihun, telur, ayam, tomat, dan sentuhan jeruk nipis yang membuat soto ini semakin segar. Dimana maksud dari hal tersebut adalah untuk menyaingi dagangan sotonya. Sejak itu sekitar 1976 di Bonpo berpikir menamai soto buatannya agar memiliki identitas yang khas. Ia lantas mengumpulkan semua nama soto, mulai dari soto Kudus, Madura, dan lainnya. Namun untuk soto Jakarta belum ada, dan akhirnya ia menamai soto buatannya dengan sebutan soto Betawi. Sejak itu pula soto Betawi pertama muncul di kuliner khas Jakarta. Menurut Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Kemendikbud, soto Betawi adalah soto yang disajikan dengan kuah santan. Isi soto Betawi umumnya terdiri atas daging sapi, jeroan, dan organ sapi. Dan untuk soto Lamongan, soto ini sebetulnya ada di mana-mana, tapi soto ini menjadi maskot kuliner dari Lamongan. Karena kebetulan banyak orang Lamongan yang merantau dan berjualan soto ayam. Mereka inilah yang disebut dengan duta soto. Soto Lamongan mulai terkenal sekitar tahun 1980 sampai 1990-an. Pada awalnya perantau Lamongan bekerjanya macam-macam. Ternyata mereka yang berjualan soto lebih cepat membangun rumah. Sejak itu banyak yang meniru berjualan soto. Ternyata makanan tradisional soto ini enak ya, kayak kan rempah-rempah khas Indonesia. Nah, ini bagaimana kalau kita tukeran sotonya? Kayaknya soto Betawi dilihat-lihat enak juga. Nah, kita udah tukeran nih guys. Sekarang aku cobain ya. Wah, enaknya soto Betawi, terasa banget santannya, berbeda sama soto Lamongan yang tidak memakai santan. Nah, sekarang aku nyobain soto Lamongan ya. Wah, soto Lamongan gak kalah enak nih. Soto ini isinya berbagai macam, ada bihun, telur, ayam, tomat, dan sentuhan jeruk nipis yang membuat soto ini semakin segar. Gimana makan siang kita hari ini, Din? Wah, enak banget ya ini, sampai kekenyangan. Perut kita sekarang juga sudah penuh. Apakah kalian sudah kenyang dengan video makan siang kita kali ini? Ya, walaupun kalian hanya bisa menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share juga video kita. Dadah, sampai jumpa.